mandiri berarti dia bisa menganalisa sendiri. Oh ini menurut analisa saya ini adalah naik, berarti saya ambil posisi buy Ya. sampai angka sekian. Dia mau hari ini saya mau scalping karena udah wayangnya jatuh tempo bayar utang, bisa. Waduh. Meskipun orang lain yang menurut dia lebih terkenal, wah ini sell, dia tetap buy karena dia mandiri, Pak. Selamat sore teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya di Trimul Hadi Channel. Ya. Kali ini saya bersama rekan saya yang spesial, ya, namanya Pak Iskandar. Halo. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Beliau adalah seorang trader, ya. Dan yang saya tahu beliau adalah trader yang berpengalaman, ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan beberapa ilmu-ilmu tentang trading, ya. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan dulu ke Pak Iskandar, itu sejak kapan Pak Iskandar memulai di bidang trading gitu, dan alasan apa sehingga Pak Iskandar menekuni profesi sebagai seorang trader? Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Saya mengenal trading itu start mulai tahun 2000, Pak. 2000. Tahun 2000 hingga sampai saat ini. Berarti 22 tahun yang lalu, Pak. Ya, 20. Oke. Dan alasannya kenapa? Karena saya itu orang yang tidak suka banyak berhubungan dengan banyak orang. Ya. Kalau trading kan saya laptop, market sudah Selesai ya, Pak. selesai. Itu alasan utamanya itu, Pak. Gitu, Pak. Oke. Selama 22 tahun yang lalu itu pengalaman apa sih yang paling berkesan sehingga Pak Iskandar ini terus menekuni sampai sekarang sudah bisa dibilang kalau menurut saya mah udah berpengalaman lah, pengalaman banget gitu. Ya, namanya seorang trader, Pak, ya. Ada masa-masa gemilang, ada masa-masa terpuruk. Ya, selama 22 tahun itu kan ada masa kita belajar. Ada masa kita belajar, ada masa kita akhirnya survival to the fittest. Ya. Jadi 22 tahun ini jujur aja baru 3 tahun belakang saya full trading, Pak. Oh gitu, luar biasa ya, Pak, ya. Jadi 19 tahunnya saya trading sambil kerja. Oke. Kemudian 3 tahun ke belakang baru saya full trading. Dengan waktu yang panjang teman-teman, tentunya banyak lika-liku trading yang didapat sama beliau ya, sehingga sekarang dia benar-benar udah full menekuni di bidang trading gitu ya. Baik, Pak, ada beberapa pertanyaan nih. Biasanya pemula itu mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, kalau diperkenalkan di bidang trading ini gitu ya. Yang pertama-tama tentu indikator apa, Pak, yang tepat dan pas dipakai untuk trading gitu. Karena memang banyak, Pak, indikator dan fasilitas juga banyak di MT4 atau di menu trading itu. Ya, memang betul, Pak. Itu indikator tuh ribuan. Ya. Bahkan di platform trading itu kita pakai MetaTrader, kita singkat MT4 atau update-nya MT5. Itu di sana sudah ada default ribuan indikator, Pak. Nah, itu kalau ditanyakan indikator mana yang tepat, itu tergantung masing-masing tradernya, Pak. Dia tipenya trader apa? Ya. Dia mau scalping, ABC, asal profit close, atau long term. Jadi ABS itu singkatan A, B, C, asal profit, asal biru close. Oh gitu, oke. Lanjut. Jadi kalau di trading itu biru berarti kita profit, Ya. kalau merah berarti masih floating loss. Oke. ABC asal biru close, itu kita namai scalping. Ya, scalping. Oke. Atau Kalau scalping biasanya pakai indikator yang mana, Pak?
itu tergantung juga sama tradernya. Oh gitu. Jadi Intinya kita tidak bisa mengatakan bahwa ini paling tepat, bahwa itu paling tepat, nggak bisa. Karena masing-masing orang itu punya tipikal psikologi masing-masing, Pak. Iya, iya. Tidak bisa saya sebagai, mungkin saya scalping, saya paksakan ke Pak Walidi. Ya. Pak Walidi mungkin lebih suka long Ya. atau daily Ya. atau siang, nggak bisa. Jadi tetap tergantung pada masing-masing. Ya. Nggak bisa ini A paling bagus, ini B paling bagus, moving average paling bagus, atau Ya. RSI paling bagus, nggak bisa. Tergantung karakter masing-masing. Jadi kesimpulannya tidak ada indikator yang baku ya. Jadi indikator itu disesuaikan dengan tradernya sendiri ya Pak. Tradernya sendiri. Mau pakai indikator yang mana? Ya. Pada intinya tujuan utamanya pakai indikator yang mana aja, yang penting profit. Ya. Gitu Pak ya. Betul. Oke. Kasih pertanyaan kedua Pak. Biasanya pemula menanyakan atau masih belum tahu standar dalam trading itu. Jadi berapa pip biasanya? Berapa pip yang target yang didapat oleh seorang trader atau trader pemula itu dalam dia trading Pak? Itu sekali lagi jawabannya sama. Tergantung gitu. dari tipe si trader tersebut. Oh gitu. Trading itu kan bukan skema cara cepat untuk menjadi kaya. Kita harus pahami bahwa trading itu seperti kita berinvestasi, seperti kita buka warung, ya kan? Seperti kita buka usaha. Jadi jangan berpikir bahwa dengan trading saya cepat kaya. Kalau ada orang yang berpikir seperti itu, berarti nanti dia cepat miskin. Makanya, gitu. ya makanya nggak bisa. Harus berapa pip nih? Ya tergantung namanya market Pak. Ada pola-pola yang dimana itu bisa long, ada daily, ada scalping. Makanya tergantung yang bersangkutan. Kalau biasanya scalping berapa pip Pak? Tetap nggak bisa ditentukan Pak. 10 pip, 5 pip, Kalau 10 pip? menurut saya Ya. itu nggak bisa ditentukan. Jadi yang namanya scalping itu kadang-kadang tetap tergantung yang bersangkutan. Oke. Dia mungkin dari lihat pola candlenya atau pola indikator yang dia pakai, ini harusnya bisa sampai 100 pip. Tapi karena mentalnya sudah Pengen cepet-cepet. takutnya balik arah, ya meski baru dapat 5 pip dia udah close. Ya. Ya kan? Apalagi pakai lot besar. Ya. Satu lot 5 pip kan udah lumayan tuh. Wow, lumayan besar itu Pak. Ya. Banyak. Makanya Oke. gitu. Paham, Jadi semuanya ini adalah tergantung di psikologi psikologi masing-masing trader. masing-masing trader, karakter trader. Ya, intinya disesuaikan dengan perhitungan dia ya Pak ya. Mau Iya. ngambil berapa pip. Jadi nggak ada standar baku harus sekian nggak ada Pak. Nggak Kalau ada, menurut ya? saya ya, Ya. karena mungkin pendapat orang lain beda lagi gitu loh Pak. Betul. Iya. Baik. Dan biasanya para trader pemula juga menanyakan time frame yang mana gitu. Sekali lagi Pak, Pada misalnya kan time frame tuh banyak tuh. Ada yang 1 menit, 5 Iya. menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam, 1 hari, Iya. 1 minggu. Nah, monggo Pak. jawabannya sama Pak. Tergantung masing-masing trader. Oh, Dia gitu. mau scalping. Ya, kalau bicara definisi time frame ya, Ya, tahulah M1. ya, Berarti per 1 menit dia akan pindah candle. Kalau pakainya candle, ya. ya kan pindah candle. Kalau dia scalping mungkin cocok pakai M1. Ya kan, kalau dia daily mungkin H1. Ya. Kalau dia long mungkin pakai weekly, daily weekly. Jadi nggak bisa, wah harus time frame I apa A, B, nggak bisa. Oke. H1, M1 nggak bisa. Tergantung masing-masing si trader tersebut. Oh gitu. Ya. Jadi intinya disesuaikan dia mau ngambil time frame mana gitu. Iya. Tapi memang dalam trading itu satu time frame aja Pak? Banyak time frame Pak? Maksudnya saya mau ngambil misalnya emas ya. Emas itu dalam membuka posisi saya harus time frame misalnya 5 atau 15 atau 1 jam. Bagaimana Ya. Pak? Jadi gini, time frame itu kan sebenarnya tools alat bantu kita untuk menentukan tren. Ya. Ya. Nah, ketika taruhlah dari H1 trennya naik. Ya, kalau tren naik itu berarti buy Ya. atau ke atas. Mm. Tetapi sebelum naik dia turun dulu. Itu terlihat di time frame yang lebih rendah, Oh lebih kecil ya. yang lebih kecil. Nah,
bagi seorang scalper, ketika dia turun dulu, dia bisa take profit di situ, Pak. Oh gitu. Tapi bagi seorang yang long term, itu anggapnya ancang-ancang untuk naik lebih tinggi lagi. Ya. Dia bisa OP lagi. Oke. Jadi dia buy di bawah, naik, kemudian turun dulu, dia nggak panik. Turun dulu, dia buy lagi karena dia yakin dia akan naik lagi, seperti itu. Makanya tergantung dengan tipe si trader tersebut, Pak. Oh ya. Dia mau scalping, mau daily, atau swing, atau long, seperti itu. Jadi intinya baik dari 3 pertanyaan pemula tadi ya, intinya disesuaikan. Dia harus menentukan dulu. Oh, ditentukan dulu. Jadi disesuaikan dulu dengan tradernya gitu dia ya. Dia mau milih apa nih? Saya memilih tipe yang scalping. Pokoknya sama profit saya close. Karena modal saya kecil. Biasanya kalau scalping itu untuk para retail trader, Pak. Oh gitu. Tapi kalau yang long, yang swing atau daily itu modalnya agak gede. Oh betul. Jadi biasanya yang scalper itu karena memang dia modalnya mungkin yang bisa dibilang bukan modal besar gitu ya, Pak ya. Nah kalau yang modal besar biasanya dia tradingnya lebih nyantai gitu kan. Betul, seperti itu. Lebih long, makanya itu ada trading swing trading katanya kan, swing trader gitu ya, Pak. Ada. Nah tapi ketika si trader sudah sangat berpengalaman, dia kadang-kadang hanya dengan modal kecil dia bisa long. Oh gitu ya. Ya, jadi di awal itu memang ini butuh eksperimen, butuh eksperimen diri kita ini untuk menentukan sebenarnya tipe kaya ini tipe apa gitu. Nggak bisa dia langsung belajar, saya pengen scalper, nggak bisa. Dia harus bereksperimen, Pak. Makanya di setiap broker pasti ada namanya akun demo. Nah, itulah saat yang tepat untuk menentukan di tipe mana dia mau trading. Kan tipe-tipe trader tuh ada yang scalping ya, short trading gitu ya, trading pendek, ada yang swing trading panjang. Nah kalau ngambil tengah-tengahnya boleh, Pak? Saya nggak ada yang melarang, Pak. Trader panjang, jadi tengah-tengahnya kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang tuh, boleh gitu ya? Boleh, nggak ada yang melarang. Gitu, yang paling penting adalah dia tahu resiko, dia tahu apa yang dia lakukan. Yang paling penting. Dia mau hari ini saya mau scalping karena udah wayangnya jatuh tempo bayar utang, bisa. Waduh. Saya karena jatuh awal bulan, jatuh tempo ya masih akhir bulan, dia mau long santai, bisa. Gitu yang penting dia tahu apa yang dia lakukan dan dia tahu resikonya, Pak. Karena ini high risk high return. Nah gitu. Yang penting pas dia profit gitu kan, udah cukup kemudian bayar utang. Ya. Yang penting prinsipnya dapur ngebul, teman-teman. Nah, jadi kadang-kadang tuh gini, ini kan masalah mindset, Pak ya. Ya. Kadang-kadang 90% para trader itu mengalami loss itu karena mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu, dia tidak punya plan. Rencana. Ya. Sebenarnya trading itu persis seperti kita mau buka usaha-usaha manual, Pak. Contoh kita mau buka usaha warung bakso. Ya. Pasti kan kita nyari tempat yang strategis dulu dong. Ya. Ini. Kemudian pilihan menunya apa selain bakso, lokasinya, modalnya berapa, terus desainnya seperti apa. Nah di trading juga harus seperti itu. Disesuaikan ya. Iya, dia belajar dulu. Dirancang dulu gitu ya. Dirancang dulu. Dia mau menjadi tipe yang seperti apa. Terus modal berapa yang siap dia resikokan. Ya. Jangan sekali-sekali trading dengan modal hutang. Wah, repot ya, Pak ya? Wah, repot. Saya pernah ngalami, Pak. Oh gitu. Iya, gitu. Jadi ya sebenarnya sih tetap tergantung yang bersangkutan. Sebenarnya jadi setelah 22 tahun ya, di 3 tahun terakhir saya baru menemukan, Pak. Ternyata dari 100% traders itu hanya 10% yang berhasil, Pak. Dari 100%? Ya. Berarti 90 nggak berhasil, Pak? Nggak berhasil. 90 itu keasikan. Keasikan gimana maksudnya? Jadi gini, kadang-kadang hari ini dia profit gede, seneng kan? Ya. Terus besok loss. Dia lupa kalau antara profit dan lossnya itu lebih besar lossnya. Tapi karena dia, kemarin saya udah bisa profit gede nih, jadi harusnya besok saya bisa profit lagi, meskipun hari ini loss. Ya. Depo lagi.
Jadi nggak konsisten Pak. Ya, jadi belum belum terencana dengan baik. Iya. Jadi kadang-kadang dia halu di situ. Jadi teman-teman menurut beliau memang dalam trading juga kita harus punya perencanaan mau Betul. seperti apa gitu ya. Ya. Kemudian dalam trading juga pola pandang pikir kita itu memang harus seperti usaha yang yang seperti usaha real lainnya Iya, gitu ya. makanya kan di tagline kita itu kan Trimuladi adalah berbagi, konsisten dan mandiri. Oh gitu ya, luar biasa Pak Ya. Trimul Hadi. Ya, Trimuladi Channel. berbagi, konsisten dan mandiri. Apa maknanya berbagi? Berbagi itu artinya profitable, Pak. Profitable itu apa sih artinya profitable? Ya untung Pak. Ya, bukan hari ini untung besok rugi. Oke. Profitable adalah di rata-rata ya, dalam waktu 1 bulan dia masih profit. Meskipun mungkin tanggal 1 dia profit, tanggal 2 dia loss, tanggal 45 dia loss lagi, tapi tanggal 67 dia profit. Oke. Sampai akhir bulan di rata-rata dia masih profit. Nah, itu namanya profitable. Profitable. Ya, artinya uang yang dia investasikan itu masih ada profitnya. Oke. Ya. Dan yang kedua adalah konsisten. Konsisten. Ya, jangan bulan ini dia profit, bulan depan dia loss, bahkan MC. Wah bahaya. Ya, bahaya. Artinya konsisten. Kadang-kadang tuh kita suka menipu diri sendiri, Pak. Ya. Contoh, ketika kita profit gede nih, ya di Facebook kita share SS profit sekian. Padahal sebelumnya udah MC. Ya. Kita nggak pernah share SS atau share loss kita, tapi kita share profit kita. Oke. Nah, itu namanya nggak konsisten. Yang terakhir adalah mandiri, Pak. Ya. Mandiri berarti dia benar-benar mandiri. Dia tidak mengandalkan orang lain untuk OP. Contoh, Pak Wardi, kira-kira nih harga mau naik atau turun? Nah, berarti dia nggak mandiri. Yang Ya, namanya mandiri masih tergantung gitu ya. masih tergantung dengan orang lain. Mandiri berarti dia bisa menganalisa sendiri. Oh, ini menurut analisa saya ini adalah naik, berarti saya ambil posisi buy Ya. sampai angka sekian. Meskipun orang lain yang menurut dia lebih terkenal, wah ini sell, dia tetap buy karena dia mandiri, Pak. Dan tentu terukur ya Pak ya. Ya. Karena dia punya mapping perencanaan dalam trading sendiri gitu. makanya dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu apa yang dia resikokan. Itu yang paling penting. Makanya tagline kita Trimuladi adalah sebenarnya berbagi, atau profitable, konsisten dan mandiri. Gitu Pak Wadi. Baik, terima kasih. Begitu teman-teman, pemaparan dari beliau yang sudah malang melintang di dunia trading gitu ya. Semoga pada sore hari ini kita diberikan kemudahan, kesehatan dan Amin. profit Amin. 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 ya bagi para trader semuanya. Amin. Dan jangan lupa tetap belajar dan tetap semangat gitu ya. Karena dengan belajar itu kita akan terus memperbarui dan memperbaiki sesuatu yang belum kita punyai Ya. gitu ya. Kira-kira begitu ya, Ya, Pak Ais? betul Pak. Betul. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo. Assalamualaikum.